wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Sekarang kita belajar buku tema ya. Sudah ada yang piket? Sudah. Apakah ada yang tidak hadir? Apakah ada yang tidak hadir, kata Ibu? Siapa? Ilham. Ada suratnya? Tidak. Lain kali kalau ada yang tidak hadir, itu kirim surat ya sama temannya yang dekat atau tetangga dekat rumah. Nah, baiklah, sekarang siapa ketua kelasnya tolong siapkan. Siapkan Igi. Doa, berdoa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini, lebih baik kita menyanyikan lagu nasional. Siapa yang tahu nyanyi lagu Garuda Pancasila? Siapa yang hafal? Meli? Sheria? Nah, yuk. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Teruslah. Patriot proklamasi, bersedia berkorban untukmu. Sudah, baiklah. Kita melanjutkan pembelajaran 2, yaitu menyaksikan pawai budaya. Pawai budaya membuat Edo semakin kagum akan keberagaman budaya di Indonesia. Inginkah kamu mengetahui keberagaman budaya Indonesia yang lainnya? Ayo kita cari tahu bersama ya anak-anak. Nah, baiklah. Pada saat menyaksikan pawai budaya, Udin sangat kagum dengan keindahan beragam budaya. Yang namanya pawai budaya, ada yang tahu pawai budaya itu seperti apa? Pawai budaya itu seperti ini. Nah, ini pawai budaya bermacam-macam dari daerah, suku, dari provinsi. Itu bermacam-macam budayanya. Dan suku, agama, ada agama misalnya ada agama Kristen, agama Buddha, pokoknya macam-macam agama dan suku. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia itu harus bersatu. Inilah yang dinamakan pawai budaya. Lihat pada bukunya kan ada gambar pawai budaya. Dan itu buatlah satu bentuk keberagaman budaya Indonesia yang terlihat dari tarian daerah. Ada tarian daerah Aceh, ada tarian daerah Jambi, ada tarian daerah Sumatera Barat, bermacam-macam tarian dan budaya yang ada di Indonesia ini. Nah, baiklah. Nah, yaitu Indonesia terdiri dari atas berbagai macam-macam suku bangsa, budaya, namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik. Republik keberagaman tersebut
Esa. Kita wajib bersyukuri. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Nah, pawai budaya itu, seperti ini. Nah, ini pawai budaya. Ada yang pakai baju adat, ada yang pakai baju pengantin, dan bermacam-macam lagi dari budaya-budaya yang terkenal di Indonesia. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menantikan rombongan pawai yang lewat. Rombongan si Udin menonton sesaat pawai budaya. Dia melihat, menunggukan rombongan Babakan dan melihat keanekaragaman pawai budayanya. Nah, selanjutnya dijelaskan ya anak-anak. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Dia mendengar rombongan pawai semakin mendekat. Nah, rombongan pawai semakin mendekat. Udin dan teman-teman begitu bersemangat karena ingin melihat rombongan itu. Nah, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku, rombongan laki-laki yang mengenakan kemeja putih, jas merah dan topi tinggi dengan hiasan yang sangat menarik dan sangat menakjubkan. Nah, ibu lanjut lagi ya anak-anak. Rombongan perempuan mengenakan baju celana baju yang terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Nah, itulah yang dinamakan beragam aneka kebudayaan. Ibu lanjut lagi dengan adanya. Nah, ini juga siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan mereka. Sepakat ketika selokan itu bersih. Nah, rombongan desa Babakan itu bersepakat bergotong royong membersihkan pekarangannya yang kena air hujan. Nah, jadi warga akan kebanjiran. Pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambilkan sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambilkan sampah yang meletakkannya di gerobak sampah dan mereka bekerja sama antara suku-suku berbeda suku, tapi mereka selalu bersatu dan tidak memandangkan dari suku mana dan dari agama mana. Mereka selalu bersama. Inilah yang dinamakan bergotong royong. Kerjasama, selalu bersatu dan selalu menghargai teman sesama temannya. Tidak memandang dia orang kaya atau dia orang miskin. Nah, tidak memandang dia si A pintar, si B pintar, si B bodoh. Dia selalu bersatu dan selalu berteman, tidak pernah memilih teman. Inilah yang dinamakan bergotong royong, bersatu dan selalu menghargai sesama teman. Selalu menghargai dan tidak membedakan. Agama si A itu agama Kristen, yaitu agama itu tidak pernah membedakan. Semuanya sama. Mereka berasal dari suku yang berbeda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari, meskipun mereka masih sangat berpengaruh dengan logat bahasa daerah masing-masing. Pak Sami berasal dari Maluku. Pak Ecep berasal dari Sunda. Pak Made berasal dari Bali. Pak Udin berasal dari Betawi. Pak Nur berasal dari Jawa. Tapi mereka selalu bekerja sama. Tidak memandang dari suku mana, dari daerah mana.
Dia selalu bekerja sama. Itulah yang dinamakan persatuan. Dan selalu kompak. Seperti anak-anak tidak boleh memilih teman. Oh, si A itu pintar, saya tidak mau bermain sama dia. Itu tidak boleh. Oh, si A itu Kristen, saya tidak mau bermain sama anak yang Kristen. Tidak boleh. Semua teman itu sama. Pintar, bodoh, kaya, miskin. Kita harus bersatu. Tidak harus memilih teman itu tidak diperlukan. Jadi anak-anak ibu, pesan ibu, kita harus bersatu. Jangan pernah mengejek teman ataupun bertengkar. Nah, yaitu apakah isi persatuan dan kesatuan? Nah, inilah isinya. Apakah ada anak-anak yang tahu apa isi satuan atau persatuan? Tidak ada. Baiklah, ibu akan menjelaskan. Sehingga persatuan dan kesatuan mengandung arti. Apakah anak-anak tahu artinya? Ibu tanya, ada yang tahu? Artinya yaitu bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebetulan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan bangsa timbulnya dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia. Nah, sekarang ibu, pelajaran hari ini ibu cukup selesai dan ibu anggap anak-anak ibu semua memahami pelajaran hari ini. Sekarang ibu tanya lagi, apa anak-anak ibu sudah memahami? Sudah. Anak ibu sudah ngerti semua? Sudah. Alhamdulillah. Jadi ibu anggap untuk pelajaran hari ini ibu anggap cukup selesai. Anak ibu semua sudah mengerti, yaitu jadi persatuan, kesatuan, gotong royong, kerjasama. Jadi kita harus bekerja sama, jangan membedakan salah satu teman kita. Nah, baiklah, ibu anggap cukup selesai hari ini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan sama ibu. Nah, pesan ibu, siapa yang tidak hadir tolong kirim surat dan kasih tahu. Ya, baiklah, ibu tutupi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, siapkan, kita pulang lagi. Siap ke depan, doa, dan kita pulang. Nah, baiklah, pulangnya hati-hati ya anak-anak, lanjut ke rumah ya. Sampai jumpa minggu depan sama ibu. Ceria.